everyone, my full name is Alia Kalisa with NPM 2541269 from class AKT 25A. Here, I will explain about demand function and supply function. Permintaan dan penawaran adalah interaksi yang bisa terjadi di pasar. Permintaan yaitu jumlah barang yang dibeli ataupun yang ingin dibeli. Sedangkan penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawar oleh konsumen kepada produsen. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kehidupan ekonomi, produsen dan konsumen adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsumen ingin memperoleh penawaran yang tinggi dan produsen ingin konsumen untuk meningkatkan permintaan untuk mencapai keuntungan yang semaksimal mungkin. Yang pertama yang kita bahas adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Permintaan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan demand adalah suatu kondisi yang menunjukkan banyaknya produk yang diminta konsumen serta dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat harga dan tingkat pendapatan. Ada yang dikenal dengan hukum permintaan dalam teori ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa harga sebuah produk menentukan permintaan dalam suatu pasar serta berpengaruh terhadap penjualan suatu produk. Pendapatan konsumen juga berpengaruh terhadap harga produk. Saat pendapatan konsumen tinggi, maka harga produk juga ikut naik. Selain itu, dari tingkat pendapatan masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pasar, seperti harga barang, komplementer, selera konsumen, dan tren serta ekspektasi pelanggan. Harga barang komplementer adalah harga yang dapat digunakan jika dilengkapi oleh barang lainnya. Contohnya adalah kendaraan dapat bergerak jika ada bahan bakar. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa jika suatu saat bahan bakar minyak melambung tinggi, maka permintaan akan kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak akan menurun. Kali definisi tadi ada juga yaitu adalah hukum permintaan. Hukum permintaan itu adalah harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan terbaik. Artinya, jika harga barang suatu naik, maka barang yang diminta akan turun dan juga sebaliknya. Adapun rumus dari hukum permintaan yaitu QX sama dengan A min BPX. Dengan keterangan QX yaitu jumlah barang, A sama dengan parameter atau besaran konstanta, B itu adalah konstanta, PX yaitu adalah harga barang. Dalam hukum permintaan dikenal juga fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk emas dan dagang. Lalu kita masuk ke fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan matematis yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan produsen. Hukum penawaran yaitu harga dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan searah. Artinya, jika suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan meningkat dan juga sebaliknya. Penawaran atau dalam bahasa Inggris itu supply adalah suatu kondisi di mana jumlah barang ditawar oleh produsen dengan waktu dan harga yang tertentu.
Beberapa faktor yang mempengaruhi hukum penawaran adalah harga produk, teknologi, transportasi, dan kebijakan pemerintah. Harga produk sesuai dengan hukum penawaran, yaitu penawaran akan meningkat saat harga melambung tinggi. Akan tetapi, produsen akan mengurangi jumlah produk yang ditawarkan jika salah mengetahui akan terjadi kenaikan harga. Semakin sedikit biaya produksi, maka akan membuat proses produksi menjadi efisien. Hal ini mengakibatkan terjadinya penawaran yang tinggi terhadap berbagai produk teknologi. Jika dalam distribusi dilakukan di daerah yang sulit terjangkau, maka produsen akan menaikkan biaya transportasi yang tinggi dan hal ini mengakibatkan proses penawaran yang sulit terjadi. Fungsi penawaran yang didefinisikan sebagai hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Fungsi penawaran yaitu suatu barang atau jasa adalah fungsi yang menyelesaikan hubungan antara harga pasar dan harga barang untuk suatu barang jasa. Dengan kualitas barang jasa yang ditawarkan oleh penjual atau produsen dalam kurun waktu tertentu, dengan asumsi ceteris paribus atau variabel bebas lainnya yang mempengaruhi kuantitas barang yang ditawarkan konstan. Ada juga bentuk umum dari penawaran. Bentuk umumnya yaitu QS sama dengan C plus D. QS itu adalah jumlah barang yang ditawarkan. C adalah konstanta yang menunjukkan jumlah penawaran ketika harga 0. D itu adalah gradien atau kemiringan, menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah penawaran terhadap perubahan harga. Dan terakhir ada P, itu adalah harga barang. Ada juga kurva penawaran. Kurva penawaran ini digambarkan sebagai garis miring dari kiri bawah ke kanan atas, yaitu kemiringan positif, menunjukkan hubungan searah antara harga dan kuantitas. Sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu yang pertama adalah soal fungsi permintaan. QD sama dengan 80P. Kalau fungsi penawaran, QS sama dengan 8P 100. Jawabnya yang pertama adalah samakan kedua fungsi. QD itu sama dengan QS. Jadi 80 dikurang P sama dengan 8P min 100. Yang kedua, kumpulkan variabel P di satu sisi. 80 ditambah 10 sama dengan 8P plus P. 180 sama dengan 9P. Jadi P sama dengan 180 dibagi 9 adalah hasilnya 20. Yang ketiga, substitusikan nilai P ke salah satu fungsi untuk mencari Q. QD sama dengan 80 min P. QD sama dengan 80, karena P-nya kita udah tahu adalah 20, jadi 80 dikurang 20 sama dengan 60. Yang keempat, verifikasi dengan fungsi penawaran. Ini opsional ya. QS sama dengan 8P dikurang 100. QS 8, P-nya tadi 20, berarti 8 buka kurung 20 dikurang 100 sama dengan 8 kali 20 sama dengan 160 dikurang 100, hasilnya 60. Jadi hasil dari titik keseimbangan terjadi pada harga P 20 dan harga kuantitas Q 60. With that explanation material that I explaining is complete.
I hope what I conveyed is useful for everyone. Thank you. See you again. Tamatnya sudah akhir tadi.